untuk menekan penyebaran corona. Sejak 16 Maret lalu, pemerintah memutuskan agar siswa-siswi belajar dari rumah. Saudara, dampak mewabahnya virus corona kini juga telah dirasakan oleh dunia pendidikan. Para guru memang curhat bagaimana kesulitan untuk menyampaikan. Ada beberapa orang tua yang kemudian mengeluhkan karena gurunya tidak terbiasa dengan memberikan pelajaran secara online, akhirnya memilih jalan pintas untuk kemudian ya sudah diberi PR saja. Jadi saat ini ada penutupan sekolah di 166 negara. Namun sejumlah kesulitan ditemui para guru saat menjalankan metode belajar dari rumah. Pembelajaran jarak jauh mulai dikeluhkan sejumlah siswa. Biaya paket data untuk internet yang mahal jadi keluhan utama. Dilihat dari cuplikan berita tadi, ternyata masih banyak masalah yang terjadi pada saat pembelajaran daring. Nah, untuk meminimalisir atau mengurangi masalah yang terjadi pada saat pembelajaran daring, maka aku akan membagikan tips belajar efektif di rumah buat kalian. Sebelum lanjut ke materi, sebaiknya kita perkenalan dulu. Nama aku Yogi Alifudin Pradana dengan NIM K25188065. Aku dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin. Untuk KKN-nya aku kelompok 178 dari Universitas 11 Maret Surakarta. Nah, selanjutnya untuk masuk ke materi, tolong disimak dengan baik tipsnya ya teman-teman. Baiklah, untuk tips yang pertama yaitu mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Nah, kalian perlu mempersiapkan peralatan sebelum pembelajaran dimulai. Jika peralatan pembelajaran sudah kalian siapkan, maka kalian tidak perlu mencari peralatan itu pada saat kalian membutuhkannya, sehingga konsentrasi kalian akan tetap terjaga pada saat pembelajaran. Nah, contoh peralatan yang dibutuhkan saat pembelajaran daring adalah yang pertama HP, yang kedua buku, yang ketiga adalah alat tulis. Tips yang kedua adalah mencari tempat yang nyaman untuk belajar. Suasana dalam lokasi belajar adalah salah satu faktor penting agar kamu lebih fokus dan dapat menyerap materi pembelajaran dengan optimal. Contoh tempat yang nyaman untuk belajar di rumah adalah kamar kamu sendiri. Semua hal yang kamu butuhkan pasti berada di kamar, dan pastinya tidak akan ada hal yang akan mengganggu kegiatan belajarmu jika kamu berada di kamar. Tips yang ketiga adalah menggunakan metode mempersingkat atau memodifikasi. Untuk metode mempersingkat atau memodifikasi berlaku untuk materi pembelajaran yang membutuhkan hafalan. Untuk metode mempersingkat, bisa kalian ambil huruf pertama atau kata pertama. Sebenarnya, kalian sudah mengenal metode mempersingkat ini. Contoh metode mempersingkat adalah pada warna pelangi, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, biasanya kalian singkat dengan Magic Buhi Biniu. Tips yang keempat adalah memanfaatkan fasilitas yang tersedia dengan maksimal. Contoh pemanfaatannya adalah kalian kan memiliki Android atau HP, maka installah aplikasi-aplikasi yang bermanfaat dalam mencari informasi tentang materi pembelajaran. Misalnya saja kalian memiliki browser di HP kalian, maka gunakanlah browser itu untuk mencari materi pembelajaran. Jika kalian kurang paham dengan materi di Google, maka kalian beralih ke YouTube, di mana YouTube akan menyediakan materi beserta video pembelajaran. Dengan demikian, kalian termasuk siswa yang memanfaatkan aplikasi HP kalian dengan maksimal. Tips yang kelima adalah gunakanlah kuota kalian dengan bijak. Kuota yang kalian miliki, aku harap kalian bisa gunakan dengan bijak. Kalian harus bisa memanajemen kuota kalian. Misalnya, satu bulan kalian memiliki kuota 5 GB, maka kalian harus bisa membaginya. Contohnya, 3 GB untuk belajar dan 2 GB untuk main game, sehingga kalian tidak kehabisan kuota saat melakukan pembelajaran. Tips yang keenam, jangan terlalu lama di depan HP. Nah, terlalu lama melihat layar HP akan menyebabkan mata minus dan pusing, sehingga
Pada saat kalian belajar, sebaiknya menggunakan metode Pomodoro, di mana jika kalian memiliki waktu pembelajaran 30 menit, maka gunakanlah 20 menit untuk belajar dengan serius dan 5 menit untuk beristirahat. Nah, untuk beristirahatnya sendiri itu jangan dilakukan dengan bermain game. Itu sama saja kalian melihat layar HP. Istirahatnya dengan cara ke depan rumah, melihat suasana sekitar, minum, makan snack, dan lain-lain. Tips yang terakhir atau yang ketujuh, istirahat dan tidur yang cukup. Pada saat pandemi ini, sekolah kan libur dan kalian belajar dari rumah. Jangan sampai karena tidak perlu datang ke sekolah sehingga kalian tidak perlu bangun pagi. Lalu kalian berpikiran untuk boleh tidur larut malam. Nah, itu adalah pemikiran yang salah. Pastikan kalian beristirahat dan tidur yang cukup, di mana tidur ideal itu dalam sehari minimal adalah 8 jam. Jika kebutuhan tidur kalian tercukupi, maka kalian tidak akan mengantuk pada saat menerima pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan kalian lebih optimal dalam menerima pembelajaran yang disampaikan oleh guru kalian. Mungkin itu saja beberapa tips belajar efektif di rumah saat daring dari aku untuk mempersiapkan diri kalian dalam menerima pembelajaran daring di masa pandemi ini. Semoga tipsnya bermanfaat buat kalian. Tetap jaga kesehatan, selalu menggunakan masker saat bepergian, cuci tangan sesering mungkin, dan tetap menjaga jarak. Semoga pandemi COVID ini segera berlalu. Sukses terus untuk kalian dan terima kasih atas perhatiannya.